till the very end. Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Saya di sini akan menjelaskan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial secara umum. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial secara umum memang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan social studies yang berkembang di Amerika Serikat atau USA. Adanya social studies ini dilatar belakangi oleh hancurnya tatanan sosial yang ada di masyarakat pada masa itu. Penyebab kehancuran tersebut yaitu terjadinya Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918 yang menimbulkan dampak yang besar seperti kelaparan, rusaknya fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lain yang tentu saja mempengaruhi status dan peranan seseorang di masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat pada masa itu cenderung diabaikan. Karena hal inilah, para ahli ilmu pengetahuan yang dinaungi National Consultational Studies atau bisa disingkat dengan NCSS melakukan pertemuan untuk pertama kalinya pada tanggal 20-30 November pada tahun 1935 untuk membicarakan pemikiran tentang social studies. Pada pertemuan tersebut belum dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun demikian terbuka sebuah harapan pada suatu saat yang mendapatkan suatu hasil yang gemilang dalam social studies. Menurut John Tidsley, bahwa hal tersebut memberi tanda sejak awal pertumbuhannya di bidang social studies dihadapkan kepada tantangan untuk dapat membangun dirinya sebagai suatu disiplin yang solid. Pada tahun 1937, Edgar Bros Wisley mengemukakan bahwa social studies adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan, dan pengertian ini terkandung hal-hal sebagai berikut. 1. Social studies merupakan keturunan dari ilmu-ilmu sosial. 2. Dikembangkannya social studies ini bertujuan untuk memenuhi tujuan pendidikan atau pembelajaran baik pada tingkat sekolah maupun di tingkat pendidikan tinggi. 3. Aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu sosial, seperti contohnya aspek ilmu sejarah, perlu diseleksi dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran tersebut. Antara tahun 1940 sampai dengan 1950, NCSS mendapat serangan pertanyaan yaitu penting atau tidaknya social studies menanamkan nilai dan sikap demokratis kepada para pemula. Hal itu terjadi karena adanya tuntutan bagi sekolah untuk mengajarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Pada tahun 1960-an, muncul suatu gerakan akademis yang mendasar dalam pendidikan, yang dapat dipandang sebagai revolusi dalam social studies, yang dipelopori oleh para sejarawan dan ahli-ahli ilmu sosial. Gerakan akademis tersebut dikenal sebagai gerakan The New Social Studies, Social Studies gaya baru. Namun, demikian hingga tahun 1970-an. Ternyata gagasan untuk mendapat The New Social Studies ini belum bisa menjadi kenyataan. Pada tahun 1940 sampai dengan 1960 menjadi tarik-menarik antara dua sisi social studies, yaitu di satu pihak adanya gerakan untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sosial untuk tujuan citizenship education, dan di lain pihak terus bulgurnya gerakan pemisahan berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi social studies education. Hal ini juga dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1955 terjadi terobosan besar diungkapkan oleh Bar DKK 1977 ayat
ke-37 berupa inovasi dari Maurice Hahn and Lawrence Metcalf yang mencoba cara baru untuk menyatukan pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan citizenship education. Mengubah program social studies yang dahulunya closed area, hal-hal yang tabu dalam masyarakat, menjadi hal-hal yang bersifat refleksi rasional dalam tujuan mengupayakan siswa untuk dapat mengambil keputusan mengenai masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Gerakan The New Social Studies yang menjadi pilar dari perkembangan social studies pada tahun 1960-an. Oleh karena itu, para ilmuwan, sejarawan, dan ahli-ahli sosial bersatu padu untuk bergerak meningkatkan social studies kepada taraf higher level of intellectual pursuit. Pada dasarwasa 1970-an, demikian dicatat Bardekaka 1877 di halaman 646, terjadi pertumbuhan social studies yang serupa dengan hasilnya hampir semua proyek menitikberatkan pada inquiry process, decision making, value question, and study problem oriented, atau dengan juga proses penelitian, pengambilan keputusan, nilai masalah, dan orientasi permasalahan mahasiswa. B. Perkembangan IPS di Indonesia. Istilah IPS atau ilmu pengetahuan sosial untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Sulu. Menurut laporan seminar tersebut, Panitia Seminar Nasional Civic Education 1972 nomor 2 dalam Bina Putra 1978 nomor 42. Ada 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai atau interchangeably, yakni 1. Pengetahuan sosial, 2. Studi sosial, dan 3. Ilmu pengetahuan sosial. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan terjadi pada tahun 1972 sampai 1973, yakni dalam kurikulum proyek perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Kurikulum PPSP dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran IPS. Pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yakni 1. Pendidikan IPS terintegrasi dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan atau Studi Sosial. 2. Pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai konsep untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. 3. Pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk IPS. Konsep pendidikan IPS PPSP kemudian menginspirasi kurikulum 1975. Di dalam kurikulum ini, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yakni 1. Pendidikan moral Pancasila, 2. Pendidikan IPS terpadu, 3. Pendidikan IPS terkonfederasi, 4. Konsep pendidikan IPS dipertahankan dalam kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin. Sedangkan konsep pendidikan IPS tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, awalnya muncul 2 kajian kurikuler, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian tahun 1984 kedua kajian tersebut dilembagakan menjadi satu mata pelajaran, yakni Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Dalam kurikulum 1994, mata pelajaran PPKN merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti semua jenjang pendidikan, yang diwujudkan dalam 1. Pendidikan IPS terpadu di SD kelas 3 sampai dengan 6. 2. Pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP yang mencakup materi geografi,
sejarah, dan ekonomi koperasi. 3. Pendidikan IPS terpisah yang mirip dengan tradisi social studies. Disimak dari perkembangan pemikiran IPS yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an. Pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan, yakni pertama, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah nasional. Kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah di SMU, yang terkonfederasi di SLTP, dan yang terintegrasi di SD. Perkembangan IPS di Indonesia juga bisa dilihat dari kajian konseptual dari para pakar Indonesia dalam pembahasannya tentang perspektif pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ahmad Sanusi 1998 dalam konteks pembahasannya yang sangat mendasar mengenai pendidikan IPS di IKIJ. Menyinggung sedikit tentang pengajaran IPS di sekolah, menurut Sanusi, buka kurung 1998-222-227 tutup kurung. 1. Melihat pengajaran IPS di sekolah cenderung menitik beratkan pada penguasaan hafalan. 2. Proses pembelajaran yang terpusat pada guru. 3. Terjadinya banyak miskonsepsi. 4. Situasi kesal yang membosankan siswa. 5. Ketidaklebih unggulan guru sentralistik. 6. Pencapaian tujuan kognitif yang mengulik bawang. 7. Rendahnya rasa percaya diri siswa sebagai akibat dari amat lunaknya isi dari pembelajaran, kontradiksi materi dengan kenyataan, dominannya latihan berpikir taraf rendah, guru yang tidak tangguh, persepsi negatif dan prasangka buruk dari masyarakat terhadap kedudukan dan peran ilmu sosial dalam pembangunan masyarakat.